Pengenalan media sosial. Etika berperilaku di media sosial. Menangani masalah privasi dan keamanan online. Kita masuk di topik yang pertama, yaitu pengenalan media sosial. Apa itu media sosial? Jadi teman-teman, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten maupun pengguna lainnya secara online. Media sosial mencakup berbagai aplikasi dan situs web yang digunakan untuk komunikasi, berbagi informasi, dan jejaring sosial secara daring. Jenis-jenis media sosial. Jenis yang pertama adalah jejaring sosial, yaitu Facebook, Line, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu berbagai konten seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Jenis yang ketiga yaitu forum diskusi seperti Reddit dan Kaskus. Jenis yang keempat yaitu aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Setiap jenis memiliki fungsi berbeda, misalnya YouTube fokus pada video sedangkan WhatsApp digunakan untuk percakapan langsung. Fungsi media sosial. Fungsi yang pertama komunikasi dan interaksi. Fungsi yang kedua membangun personal branding. Fungsi yang ketiga sarana informasi dan berita. Fungsi yang keempat pemasaran dan bisnis. Fungsi yang kelima hiburan. Media sosial kini bukan hanya untuk bersosialisasi, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas profesional dan edukasi. Topik yang kedua yaitu etika berperilaku di media sosial. Di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan hari-hari. Kita bebas mengekspresikan diri, berinteraksi, dan berbagi informasi. Tapi kebebasan ini harus diimbangi dengan etika agar tidak menimbulkan dampak negatif. Pengertian etika di media sosial. Etika di media sosial adalah aturan dan norma yang mengatur bagaimana kita bersikap dan berinteraksi secara sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain di platform digital. Mengapa etika di media sosial itu penting? Karena media sosial menjangkau banyak orang, segala yang kita unggah bisa berdampak luas. Etika menjaga hubungan sosial dengan reputasi. Tanpa etika, media sosial bisa berubah dari tempat yang positif menjadi ruang penuh konflik, misinformasi, dan kebencian. Karena itu, penting bagi kita untuk paham bagaimana bersikap dan benar di dunia digital. Prinsip dasar etika di media sosial. Prinsip yang pertama adalah sopan dalam berbicara. Prinsip yang kedua menghormati perbedaan. Prinsip yang ketiga berpikir sebelum membagikan. Prinsip yang keempat yaitu jaga privasi diri dan orang lain. Prinsip ini sederhana tapi berdampak besar. Misalnya dengan tidak mengomentari secara kasar atau menyebarkan sesuatu tanpa memverifikasi kebenarannya. Kita sudah menerapkan etika digital yang baik. Contoh perilaku etis. Yang pertama, memberi komentar yang membangun. Yang kedua, menyebut sumber saat menggunakan konten orang lain. Yang ketiga, tidak menyerang pribadi seseorang dalam diskusi. Etika terlihat dari hal-hal kecil
Misalnya saat berdiskusi, gunakan kata-kata yang bijak walaupun tidak setuju. Ini menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab kita semua. Etika di media sosial bukan pilihan, tapi keharusan. Di dunia yang serba digital, perilaku online kita mencerminkan siapa kita sebenarnya. Maka dari itu, mari bijak dalam bersikap, berkomentar, dan berbagi. Topik yang ketiga yaitu menangani masalah privasi dan keamanan online. Teman-teman, di era digital, menjaga privasi dan keamanan online menjadi hal yang sangat penting. Apa itu privasi dan keamanan online? Privasi adalah kendali atas informasi pribadi yang dibagikan di internet. Sedangkan keamanan adalah perlindungan terhadap data diri, akses tidak sah, peretasan, dan penyalahgunaan. Privasi dan keamanan adalah dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Kita harus sadar bahwa semua aktivitas online bisa meninggalkan jejak digital. Ancaman terhadap privasi dan keamanan. Yang pertama, phishing atau dalam kurung penipuan lewat email atau pesan palsu. Yang kedua, peretasan akun dalam kurung hacking. Yang ketiga, pencurian identitas. Yang keempat, penyebaran data pribadi tanpa izin. Jadi teman-teman, ancaman ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan satu klik yang salah bisa membuat informasi pribadi kita bocor ke orang di luar tanpa sepengetahuan kita. Cara menjaga privasi dan keamanan. Yang pertama, gunakan paspor yang kuat dan unik. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah atau dalam kurung 2FA. Yang ketiga, jangan bagikan data pribadi sembarangan. Yang keempat, waspadai link dan lampiran mencurigakan. Yang kelima, logout dari akun setelah selesai. Kebiasaan sederhana ini bisa menghindarkan kita dari berbagai ancaman digital. Lindungi data pribadi. 1. Batasi informasi yang diposting dalam kurung alamat, nomor telepon, lokasi. Yang kedua, periksa pengaturan privasi di media sosial. Yang ketiga, jangan sembarangan klik setujui tanpa membaca syarat dan ketentuan. Privasi dan keamanan online adalah tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam membagikan informasi dan tetap waspada terhadap ancaman digital yang sedang marak-marak terjadi. Demikian presentasi saya. Terima kasih.